Ini dia kata Sununces. Apa kata orang? Apa kata mereka? Ini kata Sununces. Pada episode kali ini kita mengangkat sebuah mungkin tema gitu kan, manusia tercepat di Asia Tenggara, Ces. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang tentu lebih berprestasi kayaknya nih. Mungkin pada masanya tahun 2000-an gitu. Jauh-jauh narasumber saya ini datang dari Jakarta hanya untuk bercerita dan bernostalgia tentang prestasi dan capaian yang pernah dia rasakan. Terima kasih kepada narasumber saya yang sempat hadir. Tapi dalam dunia atletik terdapat beberapa jenis yang perlombaan yang dilombakan. Salah satu yang cukup menarik adalah sprint. Kalau dunia mengenal Usain Bolt sebagai pelari tercepat, maka Indonesia juga tidak kalah dari luar negeri ini. Ini ada narasumber saya, mungkin beliau lebih baik mengenalkan dirinya sebagai narasumber secara langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Lupa waktu kalau di sini emang gitu kan. Beda sama Jakarta. Pagi, siang, sore, malam gitu kan. Baik. Nama? Ya, Suryo Agung Wibowo. Om Suryo Agung Wibowo. Jadi malam ini Ces kita kedatangan narasumber seorang pelari kayaknya ya. Pelari beneran, bukan 100. Pelari dalam ini, lari dalam kenyataan, lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan dan lari dari tanggung jawab. Jangan dong. Jadi benar-benar ini ya, lari di lintasan. Lari di lintasan dan resmi lagi kan. Betul. Jadi Ces pada era 2000-an kita pernah memiliki sprinter yang dinobatkan sebagai orang tercepat di Asia Tenggara, seorang Olimpian, dan beliau juga adalah komite eksekutif, betul begitu? Betul. Komite Olimpiade Indonesia, betul begitu? Iya. Ataupun juga National Olympic of Indonesian periode saat ini gitu ya, pada tahun sampai sekarang gitu ya. Iya, jadi masa bakti 2019 sampai 2023. Oh, berarti baru-baru aja nih. Baru. 2019 sampai 2003. Iya. Jadi ngomong-ngomong nih Om Suryo apa Kakak Suryo saya panggilnya? Tapi sebelum kita lanjut ini saya perkenalkan dulu sedikit ini. Ini bukan sedikit sih, banyak kayak ini kan. Ini yang paling agak ramping sedikit ini Om Suryo nih kan. Ini pelari juga nih Om. Kalau tapi di atletik mungkin jadi cocoknya pelempar. Oh, emang dia biasa lempar-lempar gitu kan. Ini ada Om Adit gitu kan. Ada yang paling cantik ini. Di sini soalnya nggak ada lagi. Di antara kita yang paling cantik ada Kakak Lia. Nah, yang paling muda nih Om Suryo di antara kita. Paling muda, cucunya gitu. Ada Om Enal gitu Om Suryo. Jadi ngomong-ngomong nih Om Suryo nih kan. Ya. Mas Suryo ini kan seorang pelari atau emang pelari berarti ya? Bukan pemain bola, beda itu ya? Sempat menekuni ya dua-duanya. Sempat menekuni dua-duanya gitu kan. Jadi bola juga, lari iya gitu. Betul. Tapi kalau bola pasti lari dong ya kan? Kalau main bola pasti lari gitu kan. Kalau lari belum tentu main bola gitu ya kan. Nah, coba bagaimana, apakah pernah juga menjadi pemain profesional atau apa gitu? Ya. Jadi memang gini, kenal bola itu dari usia kelas 3 SD. Waktu itu Iya pastilah, kita warga Indonesia kan pasti kecilnya main bola gitu kan. Tapi benar-benar menekuninya itu dari SD kelas 3 main bola ke klub. Sudah kelas 3 SD sudah masuk klub gitu. Ngerengek ikut klub ke ibu, minta beliin sepatu saat itu. Akhirnya adalah dekat lapangan kan di Solo kan, di Banyuanyar itu. Jadi tunggu dulu Mas Om Suryo nih. Pas sebelum masuk klub itu belum punya sepatu, Bu? Atau udah masuk klub baru punya sepatu? Jadi ngerengek dibeliin sekalian suruh daftarin. Oh, sekalian daftarin gitu. Biasa kan kita dulu kan nggak tahu ya, kalau zamannya Om Suryo ini kan pasti di atas saya nih, jauh kan gitu kan. Dulu kita main di pinggir jalanan juga segala macam nggak masalah gitu. Kita main di sawah pun istilahnya juga pada saat itu juga nggak masalah gitu. Nah, mungkin Om Suryo ini pas masa kecilnya sudah langsung berpikiran bahwa saya ingin serius gitu pada saat kelas 3 SD dan ingin langsung memutuskan bahwa saya harus ikut klub bola gitu. Jadi sebenarnya pada sama seperti umumnya anak-anak kecil gitu. Iya. Bahkan di belakang rumah itu garasi bis. Kita main pakai sendal itu, kadang kaki sampai boncos karena tendang aspal. Iya benar. Akhirnya ketika kelas 3 ada klub
kenapa nggak masuk situ Di sekitaran rumah sekitar rumah, ya itu tadi ngerengek minta beliin sepatu, didaftarin untuk masuk klub. bola. Kenapa pada saat itu menanyakan, maksudnya sudah berpikiran gitu kelas 3 SD kan udah terlalu, maksudnya udah hebat gitu ya Om Adit ya pada saat itu bahwa saya mau masuk klub ini gitu. Apakah emang ada cita-cita mau jadi pemain bola profesional atau cuma sekedar gimana gitu? Jadi awalnya memang sering diajakin kakak yang nomor 1 Iya. itu sering main bola juga, diajakin nonton di pinggir lapangan gitu, kayaknya seru gitu kan, ngeliat kakak ngegolin, terus temennya banyak, ketemu temen di sini, habis itu main di sana, ketemu temen lagi di sana, kayaknya enak banget itu, banyak temen, kemudian Berarti emang Om Surya ini suka sosialisasi sama orang gitu kan ya? ya dari situ terus itu tadi pengen jadi pemain bola, cita-citanya memang dulu sebenarnya pemain. Oh jadi emang cita-cita itu dari kecil emang jadi pemain bola, tapi kalau disuruh pilih nih antara pelari atau pesepak bola pada saat itu pilihnya apa tuh? Pelari kah atau sepak bola lah? Waktu itu ya gitu. Waktu itu ya itu, jadi waktu itu memilih dari kelas 3 SD memilih sepak bola, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya kayak apa ya? Karena sakit hati, dalam artian Sakit hati kenapa nih? nah, Putus ada cinta ceritanya, ada atau cerita. Bukan. 2 kali seleksi bola, 2 kalinya gagal gitu kan. Dua-duanya tapi itu gagal udah umur 17 tahun. Oh udah SMA. SMA lah ya itu ya. Udah mulai bagus lah skill segala macam. Akhirnya sampai mengikut audisi untuk Waktu itu seleksi Persis Solo. oh seleksi ya audisi ya seleksi ya. Ya. Seleksi. Oh di Solo gitu. Di Solo. Om Suryo. Heeh. Oh jadi asli Solo. Solo. Sama sih juga Solo. Sulawesi. Sulawesi. Iya kan? Iya kan? Bisa. Jadi pada saat itu sakit hati karena 2 kali gagal ikut seleksi, akhirnya Nah, untuk ketiga kalinya ada lagi ketika itu suruh milih juga sih, dalam artian ada seleksi Popda. Popda. Popda Popda itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jadi bawa nama Kota Solo untuk bertanding di provinsi se-Jawa Tengah tahun 2000. Oh 2000. Nah, saat itu ikut seleksi dua-duanya. Ikut seleksi dua-duanya. Bola ikut, atletik ikut. Nah, dari situ pejabat Dispora Solo tahu dan datang, "Suryo, kamu harus milih salah satu." Oh jadi pilihan waktu itu. Suruh milih karena tadi sudah 2 kali, saya tidak mau ketiga kalinya kan. Berarti Om Suryo ini pasti pada saat main bola, pada saat di klubnya itu tercepat dong berarti. Iya, di antara pemain-pemain yang teman-teman yang lain gitu. Itu istilahnya senjata saya, punya kecepatan itu. Posisinya pada saat itu di klub apa tuh? Om? Striker sama winger kadang di situ. Oh, kalau Madrid stiker waktu itu. Ditempel dong. Iya. Oh, jadi pada saat itu emang paling cepat di antara teman-teman yang lain Iya, satu punya. klub. Sampai akhirnya ada orang yang siapa tadi Popda itu apa? Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Akhirnya disuruh Jadi ada milih. seleksi, ada Seleksi seleksi, disuruh milih. Saya tidak mau gagal ketiga kalinya. Pindah haluan jadinya. Memilih atletik. Atletik. Jadi pada saat itu pilihannya Om Surya adalah pindah jalur deh ke jalur atletik gitu ya. Ke jalur atletik. Nah itu pada saat itu Popda ada Alhamdulillah di Popda dapat 2 emas. 2 emas. 2 emas. Wih, luar biasa itu. Pelajar Itu tahun 2000 ya itu. Iya betul, tahun 2000. 20 tahun yang lalu tuh Om ya. Iya. Dan tapi emang ada persiapan khusus untuk menyambut Popda apa memang itu berapa lama jedanya itu kayak habis dari gagal Paling bola 2 sampai 3 bulanan deh. 2-3 bulan itu. Oh gitu. Jadi Ces ngomong-ngomong nih emang jadi atlet itu seru gak sih Om? Seru. Kan itu badan harus dibentuk, aktivitasnya kan kayak olahraga terus itu kan pasti aktivitasnya pasti kayak membosankan, yang dilakukan cuma tidur, bangun, latihan, terus ikut kompetisi, kayak monoton gitu. Makannya juga nggak bisa sembarangan segala macam gitu Om ya. Betul. Gimana tanggapan itu? Butuh perjuangan. Butuh perjuangan gitu. Bahkan sampai saya sempat ngomong tuh ketika udah jadi atlet lari ya. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh mangan turu melayu gitu kan. makan tidur lari, tidur lari. Makan tidur lari gitu. Bahasa Jawanya itu kan tadi. nggak bosan itu Om Surya? Ya, bosan, sangat bosan. Jadi tapi udah karena passion gitu juga Om karena Surya. passion dan udah pilihan tadi dan ada goal settingnya, ya itu harus dilewati. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadi pada saat Popda ini betul-betul berarti Om Surya ini sudah meyakinkan diri sendiri, udahlah
saya sudah serius di dunia atletik gitu. Pada saat Popda berarti batu loncatan pertama Om Suryo adalah Popda Di ini. Popda. Popda ini tahun 2020. Tahun 2000 Popda, Tahun 2000. alhamdulillah dapat medali emas. Kemudian salah satu pelatih PPLP Jawa Tengah itu datang, nanyain biodata segala macem. Terus di bulan akhir tahun ada kejuaraan di Jakarta, kejurnas Iya. junior, dapat nomor 5 se-Indonesia waktu itu per Januari. Iya. Ditariklah ke PPLP Jawa Tengah. Iya. Waktu itu di Salatiga, persiapan bulan Juli 2001 itu ada Popnas di Palembang. Popnas, Popda. Senasional, jadi bawa nama Jawa Tengah. Tadi kan bawa nama Solo. Perwakilan Jawa Tengah. Nama Tadi Solo. Solo, sekarang Jawa Tengah lagi. Bawa nama Jawa Tengah nih. Berarti sudah kompetisi sama yang lain tuh udah. Se-Indonesia. Tapi tetap maksudnya di Jawa Tengah sendiri kan Om Suryo nih yang mewakili. Itu apa ikut kayak seleksi lagi atau udahlah Om Suryo yang misalnya udahlah kamu Suryo yang wakilin Jawa Tengah gitu. Iya, jadi yang tadi saya bilang ketika ke Jurnas saya nomor 5. Iya. Kemudian pelatih bilang kalau Mas Suryo bisa di bawah 11.20. Per Januari 2001 masuk. 11.20 apa itu? Om. Waktunya. Oh, waktunya. 100 meter, sorry ya, 100 meter. Kita kan nggak tahu ngomong itu. 11.20 apa nih, bahasa apa nih? Saya taunya 4.20 gitu. Mau sholat ini azhar istilahnya ya kan. Jadi di bawah 11 detik. Iya, 11,20 detik 100 meter meter. Saat itu yang ditargetkan ke saya. Berarti sejak itu udah tuh rutinitasnya lah bangun, terus tadi apa tuh? Makan, tidur, lari, segala istilahnya macam. gitu, muter. Bosan dong pasti. Terus hiburnya apa gitu? Hiburannya ketika weekend ya itu tadi. Karaokean kah atau apa kah, nggak ada? Nyari tempat main bola. Nonton sinetron. Buru-buru nonton sinetron, malam udah capek, sore latihan berat. Udah tidur. Jadi main sinetron. Main sinetron enggak. Kirain main sinetron. Enggak ya main sinetron. Jadi agak-agak ini juga ya, hidupnya berarti seorang atlet itu benar-benar kayak Banyak yang dikorbankan. banyak dikorbankan. Jauh dari keluarga. Pasti. Ya kan, kemudian Tapi kan saat itu kan orang tua gitu, maksudnya jauh ya dari keluarga oke, gitu. ya. Kakak, orang tua, Iya. kemudian sekolah. Apalagi kalau misalnya ikut pelatnas atau apa segala macam, betul. apa kayak semacam sebangsa itulah itu pasti kan jauh dari orang tua dan lama pula kan, nggak mungkin seminggu 2 minggu gitu. Nggak mungkin seminggu pulang. Iya kan. Nah atletnya kan identik dengan hidup sehat dan bugar Ces ya. Tapi setahu saya kan juga atlet ini kan manusia juga ya. Tuh. Bukan robot gitu kan. Ya kan. Nah ada nggak maksudnya atlet kan pasti merokok juga apa kata pasti ini mungkin beberapa orang gitu. Apa semua atlet yang ada yang nggak merokok atau bagus lebih nggak usah merokok gitu atau gimana tuh? Iya, kalau Ini kita bahas tentang merokok ini. Oke, dokter bilang memang lebih baik nggak merokok. Nggak lebih baik merokok ya? Kan seperti itu. Dan balik lagi kalau keputusan ngerokok dan tidaknya itu masing-masing individu. Tapi itu ya benar tergantung dari individu gitu kan. Tapi di dunia atlet itu pasti nggak dibolehkan gitu kan, ya pasti kan. Karena terkait masalah fisik lah segala macam apa. Itu kalau misalnya kedapatan gitu, sanksinya apa gitu? Kalau misalnya Om Suryo nih pada saat masuk dalam apa sih? Pelatnas atau pelada atau pelada segala macam sebangsa itulah. Terus tiba-tiba Om Suryo sendiri merokok apa enggak? Saya Kok ada jeda ini, ya kan? Kok ada jeda? Makanya kita saat Namanya ini juga anak kita muda. buka-bukaan ya kan. Di kata Sununces ini pokoknya semua harus terbuka nih Om Suryo nih. saya pernah ngerokok. Pernah merokok. Namanya anak muda, Ces. Betul. Merokoknya pada saat sudah mulai ikut turnamen atau ikut kayak pelatnas atau apa segala macam tuh kayak pelatda apa sudah dalam karirnya itu sudah merokok atau setelah meniti karir di dunia atletik masih merokok apa enggak gitu? Jadi waktu itu sempat yang namanya apa ya, kayak lagi nggak mood, program latihan nggak masuk gitu, kayak butuh apa gitu. Oh tapi bukan perokok aktif gitu, bukan ini mungkin Sosial. situasional kali. Social Situasional. ya. Social smoker gitu ya. Jadi situasional gitu. Iya, betul. Pada saat pusing aja lagi mumet segala macam ya kan. Tapi ada sanksinya nggak? Pada misalnya ketahuan, wah ngerokok nih, sanksinya ini nih.
Kalau dulu pengalaman temen ada sih hampir dikeluarin dari pelatnas gitu karena kedapatan ketahuan ngerokok gitu. Tapi Om Suryo sendiri nggak pernah terkena sanksi atau berarti nggak ada pelanggaran berat dong Om Suryo pernah dapat gitu selama meniti karir. Kalau dulu memang harus benar-benar jaga kondisi yang dimana sih apa ya, jangan sampai pengorbanan yang tadi saya bilang udah latihan capek Gara-gara hal kecil semua sirna, sia-sia jadinya. Betul tuh Ces. Jadi tapi saya masih agak penasaran nih Om Suryo. Pasti juga Ces di rumah juga penasaran gitu kan. Seberapa berartinya angka 10-17 detik bagi Om Suryo? Karena kalau sebelum Om Suryo jawab, jadi para Ces yang belum tahu 10-17 detik itu adalah rekor yang ditorehkan oleh Om Suryo pada saat dinobatkan menjadi orang tercepat di Asia Tenggara saat itu. Tahun berapa itu Om Suryo? 2009 Ces. Di Laos. Itu Om Suryo memecahkan rekor milik Hadi Lestari yang bertahan selama 20 tahun. Betul, 20 tahun. Bukan 20 abad berarti ya. 20 tahun. Nah, itu seberapa berartinya tuh angka 10-17 tuh? Angka yang menjadi trademark saya ya. Jadi teman-teman banyak yang bilang 10-17 itu Suryo Agung gitu kan. Jadi sudah melekat. Dan saya lebih bangga lagi ketika kemarin 17 Agustus seluruh Indonesia terutama wilayah Indonesia Barat tepat pukul 10.17 semua sikap sempurna untuk menyambut ini ya pada saat kemerdekaan kemarin. Luar biasa sekali. Jadi pas banget nih angkanya nih 10-17. Berarti emang angka itu tidak bakalan terlupakan oleh seorang Mas Suryo dengan Om Suryo 10-17. Apalagi setiap tahunnya pasti diperingati pada saat itu kali ya jam 10 17 detik gitu kan. Tapi setelah kita lanjut ini Om Suryo mungkin kita bisa dengar dulu 1-2 album lah dari Lia and Friends. Iya, 3 album boleh kok. Nanti juga Kakak Suryo. Biar akrab. Mau nyanyi juga ya betul. Kita. Boleh nyanyi dong nanti ya. Bisa di sini. Ayo silakan. I could stay away just to hear you breathing, watch you smile while you are dreaming, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. I don't wanna stay with you. It's a moment of treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart breathing, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and think together, and I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest thing will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing, and I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. Well, I just wanna be with you, right here with you, just like this. And I don't wanna hold you close, I feel you hold me close to mine. And I stay here a moment
I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. And I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. And I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. Terima kasih. Kembali lagi di Kata Sununces. Gimana tadi penampilannya nih Om Suryo nih? Lia and Friends nih. Mantap sekali Terima kan. kasih Om. Luar biasa. Jadi balik lagi ke topik kita nih Om Suryo di dunia atletik gitu kan. Saya pun juga dengar ada sosok di balik pecahnya 4 rekor Om Suryo. Kalau nggak salah sosok tersebut adalah Bob Hasan. Betul. Bagaimana sosok Bob Hasan di mata Om Suryo ini? Sampai-sampai beliau menyaksikan 4 rekor loh. Jadi memang almarhum Mhm. Bob Hasan itu Iya. sosok yang sangat luar biasa. Dedikasi yang tinggi buat atletik. Iya. Orang gila kalau kita bilang. Gila atletik. Jadi Betul-betul gila sport ini atletik ya. apa ya, yang benar-benar rela mengeluarkan semuanya demi atletik gitu, dan hanya untuk ya itu tadi, hanya untuk pengen bukan denger sih istilahnya, pengen yang bisa mempunyai prestasi yang membanggakan di Indonesia gitu. Dan beliau 4 kali sebagai saksi pecah rekor ketika dulu awalnya kan rekornya Pak. Iya, rekornya apa aja tuh? Dari gini, rekor 100 meter dari Pak Sarengat. Jadi ini rekor pertama yang Ya, dari Pak Sarengat itu rekornya 10.42 kalau Iya. dipecahkan oleh Pak Om Purnomo. Iya. Om Purnomo itu 10.30. Ya, satu. Kemudian Om Purnomo dipecahin oleh Mardi Lestari. Iya yang 10.20. Iya. 10.20 dipecahin saya 10.17. Rekor saya 10.17 dipecahin Zohri Iya. 10.03. Awalnya sih 10.15 tapi rekor dia dipertajam sendiri sampai 10.03. Jadi 4 rekor. 10.03. Nah, gitu. Jadi buat para Ces juga di rumah, kita sama-sama doakan Pak Bob Hasan gitu kan. Semoga lebih diterima di sisinya ya, Ces ya gitu. amin. Jadi kita lanjut lagi nih Om Suryo. Ngomong-ngomong nih Om Suryo. Mas Suryo kan sekarang pasti masih sering latihan atau jogging kan gitu kan ya. Ya. Sekarang kan lagi kita tahu kan lagi menghadapi musim pandemi ini, Om Suryo kan. Orang lagi pada hati-hati. Kalau lari kan kita harus banyak menghirup oksigen. Nah, kadang-kadang kan juga saya keluar gitu kan melihat apalagi Sabtu Minggu gitu kan. Banyak kayak saya lihat orang-orang tuh masyarakat gitu kan lari, olahraga tapi masih pakai masker gitu kan. Nah, itu kan kalau setahu saya kan memang yang namanya kita berolahraga kan membutuhkan oksigen yang banyak. Nah, ini pada saat olahraga kita memakai masker itu kan berarti kadar nggak tahu lah istilahnya terhambat itu kurang maksimal lah gitu. Ya. Padahal kan kita kan harus menghirup oksigen dari mulut gitu dan hidung. Nah, tanggapannya Om Suryo ini masalah kita berjogging atau olahraga atau latihan lari itu pakai masker apa enggak gitu? Mungkin tipsnya gitu? Jadi memang ini yang kemarin debatable banget ya. Masih debat banget itu Om Suryo ya, jadi, benar. Akhirnya terus saya ngobrol sama dokter spesialis keolahragaan. Memang kita melihat situasinya. Situasinya ya? Nah, kita oke lah, kita siap masker, tapi memang ketika sepi, zona hijau, sepi dan istilahnya tidak terlalu banyak kerumunan orang, nggak ada masalah. Outdoor ini ya? Iya, jadi kan memang dan itu boleh intensitasnya yang agak tinggi, masih moderate lah. Jadi sirkulasinya masih aman kan gitu. Nah, berlari, jogging, ataupun lari. bersepeda juga. Bersepeda pun juga kita ya, kan? benar. Nah, ketika melintasi suatu tempat atau suatu jalan di mana itu bisa dibilang zona kuning atau zona merah dan ataupun kerumunan orang lebih banyak di situ, Iya. silahkan dipakai maskernya, intensitas atau kecepatannya dikurangin. Oh, jadi nggak terlalu Jadi, apa jadi ya? apa ya? Ya itu tadi
sirkulasi ya kalau yang tadi terutama kayak lagi kenceng atau sprint kosong tanpa Karena semakin masker, kita intens lari atau jogging, itu kan pasti otomatis kita Iya. lebih menghirup Iya, semakin tinggi, oksigen ya, gitu kan. semakin tinggi intensitas kan sirkulasinya semakin cepat, semakin kalau terhambat sama masker. Betul. Itu yang terjadi beberapa kasus yang sampai Sempat saya dengar juga ada beberapa istilahnya para pesepeda apa sebutan itu, orang yang menaiki sepeda pakai masker tiba-tiba kolaps. Iya. Orang pun juga lari jogging pakai masker tiba-tiba kolaps. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya pakai masker pun juga nggak masalah, tapi intensitasnya yang rendah. tergantung berarti Rendah situasional dikurangi. begitu. Nah, jadi kalau contohnya saya pengen hari ini saya pengen program latihan yang kenceng nih. Berarti saya mencari tempat yang memang sepi kayak gitu loh. Jadi benar-benar bisa maksimal. Kalau hanya pengen kayak contohnya di GBK yang ramai banyak orang Iya ya. betul, apalagi kan kayak macam di Jakarta kan ya. Om Suryo itu kan GBK dan sekitarnya kan terkenal tempat pusat olahraga nih. Ya. Itu apalagi kan banyak memang masyarakat yang tumpah ruah untuk Sabtu Minggu kan mereka berolahraga, bersepeda segala macam. Dan memang pun juga saya lihat pun juga rata-rata juga masih memakai masker, sepedanya segala macam, pelari juga. Maksudnya orang-orang yang lari masing-masing, tapi itu nggak masalah sebenarnya ya. Tergantung dari ininya ya, ke intensitasnya ya. Iya, dan tergantung juga dengan masker yang digunakan sebenarnya. Oh jadi Sebenarnya ada pun yang- tipe-tipe iya. masker yang bisa dipakai kita pada saat olahraga gitu. Jadi ada memang kemarin sempat ngobrol sama salah satu dokter yang jadi komisi medis di NOC juga. Iya. Dia nge-share foto yang emang maskernya itu bisa buat aktivitas, didesain sedemikian rupa untuk aktivitas. Itu aktivitasnya yang tadi Yang- Om Suryo bilang iya, yang yang intensitasnya bulat, tinggi, rendah, Iya, menengah, itu nggak ada moderate. masalah Nggak ada berarti. masalah berarti. Itu masker apa tuh kayak gimana tuh? Ada itu apa namanya atau segala macam? Apa ya namanya lupa saya. Pokoknya bukan beda lah maskernya. Bukan, apalagi mohon maaf bukan ya masker Yang biasa beredar beredar di masyarakat beda. Bukan masker bukan seperti itu. Bukan masker yang kayak yang lentur itu segala macam gitu. Jadi memang ada masker khususnya untuk Iya. kita bisa pakai itu supaya tetap terjaga ini ya apa olahraga intensitasnya yang tinggi gitu Om Suryo ya. Jadi Ces itu tadi tips dari mantan atlet kebanggaan kita. Semoga bermanfaat ya Ces. Jadi olahraga pun juga tetap kita harus menjaga keselamatan di samping jangan sampai kita mau sehat tapi malah modar. Ya kan? Jadi memang ada aturan-aturan juga itu Om Suryo ya. Bahwa kalau misalnya memakai masker pun juga lihat juga situasionalnya gitu. Banyak orang ya pakailah tapi intensitas untuk kayak berlari atau bersepeda dikurangin, nggak usah terlalu kencang atau apa. Pada saat kesepi ya boleh dilepas, lari aja terus gitu. Jangan sampai bablas larinya gitu. Jadi kita kembali nih ke pembahasan Om Suryo. Om Suryo kan pernah cedera ya? Pasti dong namanya seorang atlet kan pasti mengalami seorang atlet kan pasti mengalami yang namanya cedera gitu. Salah satunya mungkin seingat saya info jalanan nih Om Suryo. Saya dapatnya dari info jalanan. Jalan mana nih? Jalan Sudirman. Jalanan pokoknya. Pada tahun 2004 pada saat PON kalau nggak salah Pekan Olahraga Nasional. Apakah itu yang paling parah itu pada saat PON 2004 Om Suryo dapat cedera itu? Betul. Atau ada lagi cedera-cedera lain atau mungkin yang paling parah sampai Om Suryo itu nggak bisa beraktivitas atau segala macam berhenti total. Mungkin bisa cerita Om Suryo? Ya kalau ketika menjadi atlet tahun 2004 itu ketika mau PON memang itu cedera yang bukan paling parah sih sebenarnya, cuman lebih parahnya karena efek setelah PON-nya. Jadi jadi 2 minggu after ininya. 2 minggu sebelum PON ketarik hamstring saya. Hamstring. Hamstring ketarik, begitu PON saya nggak bisa ngapa-ngapain padahal target emas saya cuma dapat perunggu. Nah, setelah pulang dari PON itu kan pelatnas SEA Games 2005. Berarti cederanya Om Pon lagi. Gara-gara PON ya kan. Om Suryo istilahnya kan. Jadi cederanya Om Suryo ini pada saat melakukan PON 2000 pada saat event PON 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya pada menjelang saat PON, betul. pada saat PON itu masih bisa ikut. Ya masih bisa lari tapi nggak hasilnya nggak maksimal. Dapatnya perunggu. Itu pun juga sudah cukup maksimal Om Suryo. Udah dapat 3 besar di atas ya kan, naik podium, tapi kurang maksimal untuk seorang Om Suryo gitu kan. Nah, setelah 2 minggu setelah PON ini itu lebih parah ini apa? Lebih parahnya tuh bukan sakit cederanya, tapi sakit hatinya gitu. Sakit hati. Jadi gini, jadi kan alhamdulillah waktu itu prestasi saya 2001, 2002 itu alhamdulillah naik terus, terus gitu kan sampai 2003 itu naik digadang-gadang terus ya 2004 untuk dapat
medali emas di PON Iya, gitu. betul. Waktu itu udah masuk pelatnas. Sudah dijagokan lah pokoknya. Ya, karena kan 2003 udah berangkat SEA Games Iya. tuh ke Hanoi kan. Betul. Berangkat, adalah temen gitu kan yang tiba-tiba setelah saya gagal di PON, kan saya tadi tetap dipanggil di 2005 Iya. persiapan SEA Games. Itu berubah. Untuk tahun depan Gara-gara ya cedera hamstring ini. karena kayak saya kalah mungkin nggak mau berteman lagi sama saya gitu. Jadi jalan paprasan gitu dia yang dari jauh gini ya, terus karena ada pintu atau gang gitu dia lewat belok. Kalaupun pas bener-bener ke gap nggak bisa belok, Kemana-mana gitu. Pura-pura handphone. Oh, jadi ada juga Itu semacam yang- itu di dunia olahraga tuh. ya itu Punya yang- utang ya. kali mah. Ditagih. Barangkali kayaknya. Tapi kenapa nggak ini? Tapi tahu alasannya kenapa begitu apa nggak? Ya saya berpikiran ya itu sebenarnya hak dia mau bagaimana gitu kan. Tapi ya buat saya ambil positifnya aja untuk memotivasi saya. Jadi buat positif lebih baik lagi lah seperti itu. Tapi kan seharusnya seorang atlet kan nggak bisa kayak gitu ya. Itu bukan atlet sih sebenarnya, Tapi bukan dalam dari dunia, ya dalam dunia olahraga kan harusnya menunjukkan sikap sportif apa segala macam, profesional gitu kan. Belum tentu juga gara-gara ini nggak bisa berprestasi lagi gitu kan. Jadi nggak dipanggil tuh 2005, dipanggil. tetap dipanggil. Iya dipanggil. Jadi ketika TCC Games 2003 itu kan sering jalan, maksudnya hangout bareng Iya. apa waktu itu main biliar bareng gitu. Pokoknya kan. sahabat banget lah 2003. Iya, jadi deket gitu kan, tapi gagal 2004, dipanggil 2005 itu yang kayak nggak, ya itu tadi lah kayak ngejaga, ini kenapa, tapi ya udahlah biarin aja deh gitu kan. Itu Oh, tapi nggak pernah tahu tuh, maksudnya nggak, aku nggak nanya nggak sama pernah nanya, kenapa gitu? Nggak. Kamu kenapa? Sama aku sama siapa? Jadi salah satu momok paling menakutkan buat atlet adalah tentu memang cedera gitu ya. Om Suryo gitu kan, karir seorang atlet juga bisa habis gara-gara yang namanya cedera gitu kan. Yang ada yang bikin down, ada yang tidak kuat mentalnya. Nah, kalau menurut Om Suryo sendiri ini, apakah cedera memang semenakutkan itu gitu? Ya resiko kita harus kita